Orang yang murtad, meninggalkan iman kekristenan, meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, berarti orang itu sudah mengikuti roh-roh penyesat dan mengikuti ajaran setan-setan gitu loh. Loh bang, ngomongnya kok gitu sih? Loh, ini bukan saya yang ngomong, ini kitab suci yang ngomong. 1 Timotius pasal keempat ayat ke-1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, jelas ya? Jadi orang-orang ini yang sebelumnya mengikuti roh kebenaran, mengikuti Tuhan yang benar yaitu Tuhan Yesus Kristus dan mengikuti ajaran yang benar, lalu murtad, meninggalkan iman kekristenan, meninggalkan roh kebenaran, meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian orang ini mengikuti roh-roh penyesat dan mengikuti ajaran setan-setan itu gitu loh. Menurut mereka ini mengikuti roh kebenaran, mengikuti Tuhan yang benar, Tuhan yang lain ini, roh yang lain ini, dan mengikuti ajaran yang benar menurut mereka. Padahal sangat jelas mereka mengikuti roh-roh penyesat dan mengikuti ajaran setan-setan gitu loh. Nah ini harus hati-hati bener ini, gak bisa main-main. Oke, kita ngomongin iman Kristen dan Alkitab, tidak ada ngomongin di luar itu. Oke, saya akan berikan contoh ajaran sesat ini yang seperti apa gitu loh. Dari Injil Markus pasal ke-12 mengenai hari kebangkitan, mengenai surga ya. Surga ini kan sering diperbincangkan. Nah, ini mengenai hari kebangkitan, mengenai orang Saduki yang bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai hari kebangkitan. Mari kita baca mulai dari ayat yang ke-18. Ini contoh ajaran sesat, nanti teman-teman biar ngerti. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Nah, sebagian orang-orang ini berpandangan kebangkitan ini nggak ada, kebangkitan badan itu loh, itu nggak ada. Nah, kemudian orang-orang ini bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan orang yang perempuan, kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jadi ada kasus gini, ada seorang perempuan menikah, kemudian suaminya ini meninggal, ini nggak punya keturunan. Nah, kemudian saudaranya ini harus menikahi perempuan ini biar membangkitkan keturunan, biar ada penerusnya gitu loh. Nah, kemudian saudara yang kedua menikahi, tapi nggak mendapatkan keturunan. Yang laki-laki mati. Kemudian saudara ketiga, 4-7 menikah dengan perempuan ini. Dan pada akhirnya perempuan ini pun mati, tetap nggak mendapatkan keturunan. Nah, kemudian orang-orang Saduki ini bertanya kepada Tuhan Yesus, kira-kira nanti di surga pada hari kebangkitan ini perempuan ini suaminya yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3? Atau yang mana? Ini kan suaminya semua gitu loh. Ataukah mungkin nanti di surga ini poliandri. Nah, ini bukan poligami lagi ya, tetapi poliandri ya. Mungkin apakah kira-kira ya, mungkin kan kira-kira, mungkin kira-kira ini di surga nanti perempuan ini suami-suaminya banyak gitu, atau mungkin sebaliknya istri-istrinya ada banyak gitu ya. Kemudian jawaban Tuhan Yesus apa? Wah, ini jawaban Tuhan Yesus sangat menohok sekali di ayat ke-24. Ini harus diperhatikan. Ini yang menjawab Tuhan Yesus sendiri. Jawab Yesus kepada mereka, kamu
sesat. Wah, ini ngeri kawan kalau sudah ngomong kamu sesat gitu loh. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi kehidupan kita di surga ini dengan sekarang kita yang masih di dunia ini sangat berbeda gitu loh. Pada hari kebangkitan, ketika kita nanti di surga, hidup seperti para malaikat. Bukan menjadi malaikat loh ya, tetapi hidup seperti para malaikat di surga. Karena tubuhnya sendiri nanti sudah lain. Kita akan mengenakan yang namanya tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Bukan tubuh manusia yang sekarang kita ini, penuh dengan nafsu dan lain sebagainya. Makanya dikatakan sesat. Kalau ada pikiran-pikiran yang seperti itu, wah nanti di surga mungkin istri-istri kita ini banyak, atau mungkin suami-suaminya ada banyak. Contoh pertanyaan orang Saduki ini tadi, kira-kira suami dari istri si perempuan ini yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau mungkin kira-kira semuanya, kan gitu. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, sesat. Gitu loh. Nah kalau terlebih lagi itu diajarkan, pastilah dia itu si penyesat. Dan ajarannya ajaran sesat. Jelas ya? Seperti yang tertulis di 1 Timotius pasal keempat ayat ke-1. Mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan gitu loh. Kita ngomongin iman Kristen dan Alkitab, tidak ada ngomongin di luar itu. Oke. Jadi sangat berbeda sekali ketika kita mengikuti roh kebenaran dibandingkan dengan mengikuti roh-roh penyesat. Kita mengikuti ajaran yang benar dengan mengikuti ajaran setan-setan gitu loh. Seperti contoh ini tadi mengenai hari kebangkitan di surga itu seperti apa. Itu salah satu contohnya. Ajaran sesat. Dan itu mengikuti roh-roh penyesat gitu loh. Kita ngomongin iman Kristen dan Alkitab, tidak ada ngomongin di luar itu. Oke. Jadi di sini teman-teman harus berhati-hati. Jaga iman kalian, jangan sampai kalian meninggalkan roh kebenaran, kemudian malah mengikuti roh-roh penyesat. Meninggalkan ajaran yang benar, kemudian malah mengikuti ajaran setan-setan gitu loh. Jangan sampai tertipu, jangan sampai terkelabui. Mungkin diiming-imingi nanti di surga akan mendapatkan ini, mendapatkan itu, dan lain sebagainya. Hati-hati terhadap ajaran setan-setan. Hati-hati mengikuti roh-roh penyesat ini. Oke? Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.